Ada sumbuhan yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa Wahabi sibuk dengan kulit dan tidak perhatian terhadap isi dalam masalah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi. Pada episode kali ini kita akan menjawab syubhat dan sekaligus tuduhan fitnah bahwasanya Wahabi tidak perhatian pada isi dalam masalah agama. Sesungguhnya pembagian agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang diada-adakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan." Ini adalah pembicaraan Allah yang ditujukan kepada seluruh kaum mukminin agar mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ada dua pendapat ahli tafsir mengenai ayat ini. Pendapat pertama bahwa yang dimaksud dengan "masuklah kalian semua ke dalam Islam" tidak ada seorang pun yang dikecualikan. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan "masuklah kalian ke dalam Islam" seluruhnya. Kedua penafsiran ini adalah benar karena Allah Ta'ala bermaksud menunjukkan pembicaraan ini kepada kaum mukminin agar mereka berpegang pada ajaran Islam seluruhnya sehingga mereka menghalalkan apa yang dihalalkannya, mengharamkan apa yang diharamkannya, dan mereka melaksanakan setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan dijelaskan oleh Rasulullah. Imam Ibnu Katsir berkata dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman, seraya menyuruh hambanya agar beriman kepadanya, membenarkan Rasulnya, agar mereka berpegang teguh dengan seluruh tali Islam dan syariat-syariatnya, serta mengamalkan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya, sesuai kemampuan mereka. Dengan demikian, pembicaraan dari Allah Ta'ala ini memerintahkan agar mereka masuk ke dalam as-silmi, yaitu ke dalam Islam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, "Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan." Maksud dari sesungguhnya setan yang memecah belah dan membedakan antara perkara-perkara agama. Dialah yang membedakan antara agama dalam Islam, lantas berkata ini kulit, ini isi, ini lebih penting dan ini kurang penting. Tujuannya agar manusia selalu dan senantiasa memperhatikan masalah yang menjadi dugaannya, sehingga ia tidak mengetahui dari mana ia memulai dan kemana akan berakhir. Seolah setan ingin menjatuhkannya ke sebuah lingkaran yang tidak diketahui mana bagian awal dan akhirnya. Sesungguhnya seseorang dari kita pasti ada yang bersungguh-sungguh sepanjang hidupnya agar dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Lantas dengan apakah semua itu bisa terwujud? Semua itu hanya bisa terwujud dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Lihatlah ganjaran yang besar ini yang terkait dengan sunnah nabawiyah yang dianggap oleh orang yang tidak berilmu sebagai bagian kulit agama. Perhatikan teman-teman sekalian bahwa perkara-perkara yang mereka anggap sebagai perkara khilafiyah dan cabang, tetapi Rasulullah menjadikan sebagai salah satu rukun bagi kemuliaan agama Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, ketika beliau ditikam lalu ada seorang pemuda yang mendatangi beliau dan memulai menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau dan keutamaan beliau, dan pemuda itu keluar dan Umar melihatnya dalam keadaan pakaiannya melewati mata kaki. Lalu Umar berkata, "Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu, karena itu lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih mendatangkan ketakwaan kepada Rabbmu." Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Perhatikan teman-teman sekalian, seorang khalifah yang berada dalam musibah sakit parah dan darah bercucuran karena ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, akan tetapi beliau memperingatkan masalah isbal yang apabila masalah ini disebutkan kepada ahli bid'ah, maka mereka akan tertawa secara terbahak-bahak sambil berkata, "Kaum muslimin sedang disembeli namun kalian selalu memperhatikan masalah pakaian." Sedangkan secara akal, pembagian agama menjadi kulit dan isi adalah pembagian yang batil. Agama Islam seluruhnya sama karena nas-nasnya berasal dari sisi Allah, atau kita katakan juga anggaplah bahwa agama itu terbagi menjadi kulit dan isi, maka bukankah isi itu tidak akan terjaga kecuali dengan adanya kulit? Maka semua ini menunjukkan bahwa syariat Islam seluruhnya saling menyempurnakan
maka berpeganglah kepada Islam secara keseluruhan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.